Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil aplikasi kami, yaitu sistem pakan dan diagnosa penyakit gigi. Adapun kami di kelompok 5 ini beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Ronald, Suratio, saya Sika, saya Citra Sidamu, saya Marsha Iwan, saya Anissa. ya. Untuk lebihnya akan lanjut ke materi kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian integral dari kesehatan secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan. Penyakit gigi seperti karies, gingivitis, uveitis, perioditis, infeksi gigi lainnya merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat dan seringkali dapat sepele. Sistem pakan expert atau expert system merupakan suatu sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung kemampuan seorang pakar dalam memecahkan suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan dan inferensi logis. Salah satu metode yang sering digunakan dalam sistem pakar adalah metode forward planning, yaitu metode pengusaha fakta dari data atau gejala yang diketahui untuk kemudian disimpulkan dalam sebuah diagnosis. Dengan mengimplementasikan metode forward planning dalam sistem pakan diagnosis penyakit gigi, sistem ini dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mendeteksi penyakit gigi secara dini serta menjadi sistem pendukung keputusan atau decision support system bagi tenaga medis. baik, selanjutnya ada struktur sistem pakan. Yang pertama itu akuisisi pengetahuan, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat daerah kerja, yang kelima antar muka pemakai, yang keenam subsistem, dan yang ketujuh subsistem subsidiar, dan yang terakhir sistem perbaikan pengetahuan. Selanjutnya ada inferensi. Inferensi adalah konklusi logis atau implikasi berdasarkan informasi yang tersedia. Satu, forward planning. Forward planning adalah metode pencarian penarikan kesimpulan yang berdasarkan pada data atau fakta yang ada menuju ke kesimpulan. Penelusuran dimulai dari fakta yang ada lalu bergerak maju melalui premis untuk menuju kesimpulan atau tetap reasoning. Ada yang kedua itu HTML. HTML adalah bahasa keseluruhan web dikendalikan oleh kliennya seperti W3C, World Wide Web Consortium yang dapat menangani setiap komponen situs sebagai label. Nah, yang selanjutnya ada PHP Preprocessor. PHP mewakili Hypertext Preprocessor yang merupakan bahasa yang dapat ditanamkan dalam script HTML. Yang pertama ada MySQL. MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. Yang kedua ada SMAP. SMAP adalah kumpulan program yang sangat terkenal untuk pembangunan aplikasi elektronik. Bisa ada banyak paket pemrograman yang sebanding, misalnya LMAP atau web yang bergantung pada server web. Selanjutnya ada CSS atau CSD Style Sheet. CSS bertujuan untuk memisahkan komponen penting dengan komponen lainnya. Yang selanjutnya ada Unity Modeling Language. XMAP adalah kumpulan program yang sangat terkenal untuk pengembangan aplikasi elektronik. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Pengumpulan data terbagi menjadi 3. Ada studi literatur, observasi, dan wawancara. Nah, studi literatur itu dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh landasan teori mengenai sistem pakan, metode inferensi forward chaining, serta teknik perencanaan perangkat lunak dan basis data. Nah, observasi itu teknik yang digunakan
lainnya itu metode penalaran dalam sistem pakar yang bekerja secara maju dan fakta atau gejala yang dimasukkan penggunaan dengan aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan hingga ditemukan kesimpulan atau diagnosa kerusakan yang sesuai. Nah, wawancara itu teknik pengumpulan data wawancara dilakukan dengan mewawancarai teknisi atau pakar komputer untuk memperoleh informasi tentang gejala, jenis kerusakan, dan solusi perbaikan komputer. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini terbagi menjadi 3, yaitu implementasi sistem, implementasi perangkat lunak, dan implementasi antarmuka. Implementasi sistem adalah dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi, di mana sistem yang telah dirancang dan dikembangkan mulai dipasang, dijalankan, digunakan secara nyata dalam lingkungan operasional. Kedua, ada implementasi perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak ini adalah tahap dalam siklus pengembangan sistem di mana perangkat lunak telah selesai dibuat dan dipasang. Yang ketiga, ada implementasi antarmuka. Implementasi antarmuka ini adalah tahap dalam pengembangan sistem di mana desain antarmuka atau user interface yang telah dirancang sebelumnya mulai dibangun secara teknis menggunakan bahasa pemrograman, framework, dan teknologi tertentu agar dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini merupakan tahap penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh komponen sistem bekerja secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Diagnosa penyakit gigi diuji oleh seluruh untuk memverifikasi bahwa setiap itu berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian ini dilakukan setelah proses perancangan, pengembangan, dan integrasi sistem selesai, serta sebelum sistem dinyatakan layak untuk digunakan oleh pengguna akhir. Ya, kesimpulan dari hasil pemeriksaan kami berdasarkan hasil penelitian dan pengujian terhadap sistem pakar diagnosa penyakit gigi dapat disimpulkan bahwa karena sistem pakar yang dibangun mampu membantu dalam mendiagnosa beberapa jenis penyakit gigi berdasarkan gejala yang dialami pasien secara cepat dan akurat. Kedua, metode forward chaining terbukti efektif dalam menelusuri gejala-gejala dari pengguna untuk sampai pada kesimpulan diagnosis yang tepat. Yang ketiga, sistem ini juga dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu masyarakat mendapatkan informasi awal mengenai penyakit gigi tanpa harus langsung ke dokter. Keempat, dan terakhir, dengan antarmuka yang user friendly dan berbasis web, sistem ini mudah digunakan oleh pengguna awam maupun tenaga medis sebagai alat bantu. Saran dari penelitian kami agar sistem ini dapat terus berkembang dan bermanfaat lebih luas, berikut beberapa saran. Pertama, perlu dilakukan pembangunan secara berskala terhadap basis data penyakit dan gejala, termasuk menambah jenis penyakit gigi lainnya. Dua, diperlukan kolaborasi lebih lanjut dengan dokter gigi profesional untuk memvalidasi hasil diagnosis dan meningkatkan kekuatan sistem. Ketiga, mengembangkan fitur seperti konsultasi langsung dengan ahli, penjelasan lokasi, penjelasan lokasi klinik terdekat atau sistem perbaikan medis digital bisa meningkatkan manfaat sistem. Keempat, disarankan dilakukan uji coba langsung pada klinik atau puskesmas untuk melihat efektivitas dan penerimaan sistem oleh pengguna nyata. Kelima, terakhir, perlu ditingkatkan sistem keamanan terutama jika sistem digunakan untuk menyimpan data pasien agar tetap menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Ya, selanjutnya kami akan presentasikan gimana untuk aplikasinya. Namanya silakan. Nah, yang pertama itu ada penanda login. Yang pertama itu kita masukkan alamat atau email, dan yang kedua itu masuk password. Lalu kita pilih masuk sekarang. Dan di sini ada
lalu masukkan password. Selanjutnya ada konfirmasi password. Dan lalu langsung sebagai user. Nah, user berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita log out, kita login sebagai user. Sekarang, nah ini tampilan awal dari user atau pasien. Ada dashboard, diagnosa penyakit dan riwayat diagnosa. Nah, selanjutnya kita akan mendiagnosa penyakit. Mulai diagnosa. Nah, di sini kita pilih gejala apa yang kita rasakan sekarang. Di sini kita akan pilih nyeri gigi, lalu gusi berdarah, dan gigi berlubang. Selanjutnya kita pilih proses diagnosa. Nah, di sini sudah muncul gejala yang diagnosa utamanya itu ada garis gigi. 98% tingkat kepastiannya. Nah, di sini ada pengobatan dengan cara penambahan gigi, perawatan saluran akar di kepala, dan di sini pun juga ada pencegahannya, yaitu menyikat gigi teratur, mengurangi makan manis, pemeriksaan rutin. Di sini ada kemungkinan lain dari gejalanya, ada gingivitis, ada periodontitis, ada abses gigi. Nah, selanjutnya kita lihat di riwayat lainnya. Di sini ada yang paling mendekat itu 98% ada garis gigi. Sekarang kita bisa log out. Sekian hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Adi Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.